Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul, tema adalah kuasa perkataan yang menghidupkan. Karena kita percaya secara iman ketika kita memperkatakan perkataan itu berulang-ulang, sering kita katakan, setiap hari kita katakan, itu kita seperti kasih nyawa. Setiap yang kita katakan dengan iman seperti kita kasih kehidupan. Kayak kita tarik begitu ya, makin lama makin dekat, datang sama kita, jadi dan kita alami dalam hidup kita. Itu kurang lebih yang kita mau belajar pagi ini, tentang kuasa perkataan yang menghidupkan kehidupan setiap kita. Kita baca ayat firman Allah yang tidak asing, sering kita baca, saking seringnya kita baca sampai lewat-lewat, sampai esensi firman yang luar biasa pun lepas dari kita. Ya, sekalipun ayat sederhana tapi tidak pernah menyederhanakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Ya, kayaknya kita baca sama-sama saja dua ayat ini ya. Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Coba saudara lihat gambar ini langsung saudara ya. Di ayat yang kedua dalam Kejadian pasal 1 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu dikatakan gelap gulita menutupi samudera raya. Ya, kalimat jelas Alkitab katakan di ayat yang kedua bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau saya sederhanakan, karena ini panjang kan ceritanya. Kalau kita kaitkan dirunut dari ayat 1, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat yang kedua dikatakan Allah menciptakan ayat 1 langit dan bumi. Tapi kenapa ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong? Nah ini kalau saya terangkan terlalu dalam, terlalu lama. Antara ayat 1 Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu tiba-tiba dikatakan ayat yang kedua bumi belum berbentuk dan kosong. Saya pendekkan, saya singkatkan, saya langsung menukik pada tujuan saja saudara ya. Ayat kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, lalu dikatakan gelap gulita menutupi samudera raya. Bumi belum berbentuk dan kosong, saya artikan begini. Jadi belum ada bumi gitu. Singkatnya begitu saudara ya. Belum ada bumi ya. Lalu dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, belum ada bumi. Lalu dikatakan gelap gulita menutupi samudera raya. Yang ada cuman gelap. Buminya belum ada, yang ada cuman gelap gulita. Lalu kemudian dikatakan sudah ada roh Allah. Alkitab katakan, lihat gambar, roh Allah dikatakan melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kayaknya ada 3 faktor di sini. Ya, ada 3 hal. Yang pertama dikatakan bumi belum ada, itu singkatnya sederhananya, ya. Lalu dikatakan yang ada cuman gelap gulita. Tetapi dikatakan yang ketiga sudah ada roh Allah. Roh Allah dikatakan melayang-layang di permukaan air. Bumi belum ada, yang ada gelap gulita, tapi dikatakan sudah ada roh Allah, sudah ada roh Tuhan. Ini kalau saya rohanikan sama saudara, ini menggambarkan kehidupan kita gitu ya. Bahwa 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3:16 mengajarkan kepada kita bahwa ternyata dalam hidup kita itu ada roh Allah, sudah ada roh Allah. Jadi Anda mesti percaya ke saudara bahwa ketika setiap Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah saudara percaya ada roh Allah dalam hidup saudara? Jadi ada roh Tuhan, roh Allah dalam hidup kita. Nanti kalau kita ikuti terus, kalau ada roh Allah, roh Tuhan dalam hidup kita, apa yang terjadi sama kita? Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 bilang begini, kalau ada roh Allah datang dalam hidup kita dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jelas Alkitab katakan kalau ada Roh Allah, ada Roh Tuhan dalam hidup kita, dikatakan kita menerima kuasa. Sederhananya gini, kita punya kuasa. Kalau dalam bahasanya orang dunia yang sering kita dengar, kalau orang punya kuasa, ada kuasa dalam dirinya, suka disebut, wih orang itu sakti. Percaya enggak bahwa dalam diri saudara itu ada satu kuasa yang sakti? Ada itu sakti sebetulnya. Kenapa? Kita punya kuasa. Kenapa kita punya kuasa? Sebab ada Roh Allah dalam diri kita, ada Roh Tuhan gitu. Makanya suka disebut orang dunia, wih sakti ya. Percaya enggak bahwa Anda dan saya sebetulnya punya kuasa itu, ada kuasa itu. Nah kita kembali, saya kembalikan kepada Kejadian pasal 1 ayat kedua tadi. Yang ada cuman gelap gulita. Ya, bumi belum ada yang namanya air gitu, dikatakan gelap gulita, lalu Roh Allah ada di situ. Ya, yang saya mau sodorkan sama saudara, gelap gulita itu akan tetap jadi gelap dan tidak pernah berubah. Padahal sudah ada Roh Allah. Kuasa itu sudah ada, kuasa itu sudah hadir. Tetapi gelap tetap gelap. Pertanyaannya kepada setiap kita, kapan gelap itu kemudian berubah menjadi terang? Sudah ada Roh Tuhan, sudah ada sumber kuasa itu. Tetapi pertanyaannya, kapan kegelapan yang gelap itu berubah menjadi terang? Sama dengan kehidupan kita. Sudah ada Roh Allah, sudah ada kuasa itu. Tetapi seringkali kehidupan kita mengalami namanya kegelapan. Ya, sudah ada kuasa. Percaya ke saudara, setiap kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda harus percaya ada kuasa dalam diri kita, ada Roh Tuhan. Tetapi kenapa kita mengalami kegelapan yang sangat gelap? Mungkin kegelapan itu berupa sakit, penyakit. Mungkin kegelapan itu berupa kesulitan dalam hal keuangan. Mungkin kegelapan itu berupa persoalan masalah yang begitu rumit. Berupa beban-beban kehidupan yang berat. Atau masalah-masalah yang tertutup buntu buat kita. Rasa-rasanya nggak ada jalan keluar. Ada kuasa, ada Roh Tuhan kita yakin dalam diri kita. Tetapi mengapa kegelapan dalam hidup kita berupa kesulitan, berupa masalah, kenapa tetap jadi masalah? Gelap tetap gelap, buntu tetap buntu. Kita kembali kepada firman. Kapan kegelapan yang sudah ada Roh Allah itu berubah menjadi terang? Pemicunya di sini. Perhatikan triggernya, kuncinya di sini. Lihat gambar berikutnya. Kuncinya pada ayat yang ketiga, ketika Tuhan membuka mulutnya. Tuhan berkata, berfirman, jadilah terang. Mari sama-sama kita membaca Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, saudara ya. Sama-sama keras dengan semangat coba kita baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kapan kegelapan yang gelap gulita itu berubah menjadi terang? Ketika Tuhan membuka mulutnya dan berkata begini, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Begitu Tuhan buka mulut berkata jadilah terang. Terang itu masuk. Terang itu datang. Begitu terang itu datang karena Allah berkata jadilah terang. Maka kegelapan itu langsung berubah menjadi terang. Melalui apa triggernya, pemicunya? Berkata, buka mulut, sudah ada kuasa. Tapi nggak berubah, tetap gelap. Gelap berubah ketika Tuhan berkata. Jadi sebetulnya kunci supaya persoalan kita berubah jadi kemenangan, ya kita mesti berkata. Kalau misalnya saya kasih contoh tadi, kesulitan kita, kegelapan kita berubah penyakit. Ya sakit tetap sakit, gak berubah sembuh. Sebelum kita mulai belajar mempraktekkan ini firman. Makanya saya berdoa selesai ibadah ini mulai lakukan praktekan firman. Sebab saya secara pribadi ketika saya memahami firman Allah ini dan saya melakukannya, saya mempraktekannya, saya melihat perkara-perkara yang dahsyat itu terjadi.
Saya berdoa pagi ini juga akan banyak terjadi pemulihan, akan banyak terjadi perubahan-perubahan keadaan yang saudara hadapi. Kenapa? Saudara praktek firman. Sebab kegelapan kita yang berubah macam-macam masalah tidak pernah berubah jadi terang kalau kita nggak buka mulut, kalau kita nggak berkata dengan iman. Lepaskan perkataan firman dengan yakin, maka situasi yang kita hadapi akan berubah. Ini sepertinya kayak kata-kata motivasi, tapi ini bukan sekedar motivasi. Ini bukan sekedar bentuk kata-kata psikologis yang membangkitkan semangat orang, tapi ini firman Allah. Ini Tuhan yang berkata bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, merubah gelap jadi terang, Tuhan pakai mulutnya, Tuhan pakai perkataannya. Makanya kalau yang sakit hari ini ingin mengalami kesehatan saudara, tiap hari katakan ini, aku sudah sembuh, aku sehat. Kalau Anda kegelapanmu berupa mengalami kesulitan keuangan, ingin berubah diberkati, aku diberkati Tuhan, aku dipulihkan Tuhan, akan terjadi perubahan. Bukan saya yang berkata, firman yang berkata. Memang di dalam Alkitab cara Tuhan mengajari, mengubah situasi kita, merubah keadaan kita adalah dengan mengucapkan perkataan firman, mengucapkan perkataan iman yang hidup. Jadi apa yang kita ucapkan itu dihidupkan dengan perkataan iman itu. Memang itu yang firman ajarkan saudara ya. Satu contoh, perjanjian baru Yesus yang ajar sama murid-muridnya pakai mulut. Jadi sebetulnya mulut ini bukan sekedar berkuasa. Tuhan ciptakan mulut sama kita. Itu memang dahsyat dan luar biasa hasilnya. Lihat, Yesus pernah ajar sama murid-muridnya. Markus 11 ayat 23. Saya baca ya. Saudara perhatikan kalimat-kalimatnya, penekanan-penekanan yang ada. Aku berkata kepadamu. Perhatikan apa yang Yesus ajarkan. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Gunung ini dalam tanda kutip bicara pergumulan kita. Gunung ini bicara tentang kesulitan-kesulitan kegelapan yang kita hadapi. Bagaimana gunung itu berpindah, gunung itu tercampak. Yesus ajar sama muridnya, berkatalah kamu kepada gunung itu. Bagaimana Tuhan katakan? Berkata begini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, saudara ya, tetapi percaya, ya, nggak bimbang hati, percaya waktu mengatakannya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bagaimana supaya gunung persoalan, gunung kesulitan kita itu berubah, tercampak? Yesus ajar, berkatalah kamu kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah. Itu yang Yesus ajarkan. Itu pun Yesus ajarkan kepada kita pagi hari ini. Bagaimana kita bisa memindahkan, ya, memulihkan keadaan kita. Gunung-gunung persoalan kita, gunung-gunung kesulitan kita tercampak pergi dari kehidupan kita. Yesus ajar kita, berkatalah kamu kepada gunung masalahmu. Ada banyak contoh yang seringkali juga saya ajarkan sama saudara, karena saya sering mengajarkan tentang kuasa perkataan sama saudara. Saya kasih contoh lagi tentang Nabi Musa. Dalam perjanjian lama, ketika di padang gurun Israel teriak-teriak minta air, nggak ada air. Lalu Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, umatmu minta minum, minta air. Bagaimana jalan keluarnya Tuhan? Tuhan ajari Musa bagaimana dari kesulitan tidak ada air jadi ada air. Tuhan kasih solusi, diajari caranya, berkata kepada gunung batu. Mari kita lihat, sama-sama kita baca deh kalimat ayat ini. Bilangan 20 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca, 2, 3. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tuhan ajari dari kalimat ayat-ayat ini kepada Musa, bagaimana supaya ada air. Tuhan ngomong begini, Musa ngomong sama air. Ini kalau saya terjemahkan dari kalimat percakapan hari-hari.
Ibaratnya waktu Tuhan berkata begini sama Musa. Musa, berkatalah kepada gunung batu itu, hai tu batu, gunung batu, keluarlah air. Ya, keluarlah air dan beri minum umatmu ini. Keluarlah air. Gunung batu berkata kepada gunung batu. Nah pertanyaannya, sebetulnya airnya itu sudah ada atau belum? Saya yakin airnya sudah Tuhan sediakan, tapi belum kelihatan. Airnya itu sudah ada, tapi belum nampak gitu. Bagaimana yang belum ada jadi ada, yang belum kelihatan jadi kelihatan. Tuhan ajar sama Musa supaya airnya keluar, airnya datang. Musa diajar gini, Musa berkata kepada gunung batu itu, hai itu gunung batu, berilah air. Memang Musa kemudian melanggar karena emosional, dia pukul gunung batu. Berkata saja keluar air, kok kata Tuhan apalagi dipukul. Saya nggak bicara soal dipukulnya itu, terlalu panjang. Tapi Musa diajar sama Tuhan. Pagi ini juga kita diajar sama Tuhan. Bagaimana gunung batu persoalan kita mengeluarkan air. Bagaimana masalah kita bisa berubah. Yang tidak ada jadi ada. Yang nggak kelihatan datang sama kita. Coba bagaimana caranya? Tuhan ajar kita berkata kepada gunung batu kita. Gunung batu itu kita masalah kita. Bisa jadi itu adalah saya pernah ajarkan barang-barang di toko saudara. Boleh nggak saudara berkata kepada apa misalnya barang saudara yang sudah jual, onderdil mobil kah? Atau barang apa yang tidak laku. Bisa nggak Anda berkata, hei barang keluar kamu laku terjual. Boleh saudara ya, nggak ada salahnya. Tuhan ajar berkata gitu. Berkata kepada yang kita hadapi gunung kita. Satu contoh lagi supaya lebih memperjelas saudara ya. Supaya kegelapan kita berubah apapun masalahnya itu berubah. Gelap gak gelap, gunung batu gak tetap jadi gunung batu tapi berubah jadi berkat. Bagaimana caranya jadi terang itu? Berkata, buka mulut katakan. Contoh tentang Abraham ketika diuji imannya mempersembahkan anak tunggal satu-satunya dikasihinya. Abraham bangun pagi-pagi bawa Ishak anaknya naik ke Gunung Moria. Kayaknya dalam cerita ini Ishak bukan anak kecil deh, bukan balita, tapi sudah mulai remaja atau pemuda. Ngerti soal sacrifice, pengorbanan. Makanya dia tanya sama bapaknya, api sudah ada, kayu sudah ada, mana dombanya? Mari kita lihat ayatnya berikut langsung, ayat 7 dan 8. Saya baca ya. Kejadian 22 ayat 7 dan 8 dibilang begini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Jadi Ishak udah ngerti, kayu sudah ada, api sudah ada. Bapak, mana dombanya untuk pengorbanan? Pisaunya sudah ada, mana dombanya? Dia tanya, lihat Abraham mengatakan sesuatu, dia berkata, sama-sama kita baca di ayat yang ke-8, 2, 3. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama dan seterusnya. Lihat, ketika ditanya oleh Ishak anaknya, Abraham jawab begini, nanti Allah yang menyediakan anak domba itu. Allah yang menyediakan. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Abraham berkata, padahal Abraham gak tahu apa-apa. Cuma dia percaya saja dikorbankan, nanti pokoknya Allah yang sediakan anak dombanya. Dan ternyata Anda lihat perkataan Abraham begitu naik ke gunung terjadi, ada anak domba yang disediakan oleh Allah yang tersangkut di semak belukar. Apa yang Abraham katakan itu digenapi. Makanya saya pakai statement begini, bahwa tidak cukup kita jaga perkataan, tetapi kita mulai menciptakan sesuatu dengan perkataan kita. Mengubah keadaan kita dengan perkataan kita. Seringkali kita cuma menyalahkan masalah kita, mengkambing hitamkan besarnya kesulitan kita. Atau kita salahkan orang lain, si A, si B, si C. Pendeta kita juga bisa salahkan karena beban masalah yang kita hadapi. Kambing hitamnya orang lain. Anda gak sadar Anda punya kuasa. Anda gak sadar bahwa ada roh Tuhan, roh Allah hidup dalam hidup saudara.
Bagaimana caranya mengubah masalahmu? Bahwa ternyata kita bisa mengubah keadaan kita dengan cara bagaimana? Berkata dengan iman. Ya, katakan sesuatu. Saya pakai statement ini, gak cukup hanya jaga perkataan. Seringkali kan kita berkata begini, jangan sembarangan ngomong negatif loh. Jangan ngomong khawatir loh, itu namanya menjaga perkataan. Jangan beri kesempatan pada iblis loh. Karena yang kita cemaskan, yang kita takutkan, itu yang datang sama kita. Hati-hati jangan sembarang ngomong loh. Bagus sih, memang kita harus jaga perkataan. Tapi saya berkata sama saudara, kita gak cukup hanya jaga perkataan. Hati-hati loh, jangan sembarang ngomong. Nanti terjadi sama kita loh. Gak cukup jaga perkataan. Tapi Anda mesti nyadar, Anda mesti percaya bahwa perkataan kita bisa mengubah situasi kita. Belajar untuk mengalami keajaiban kebesaran kuasa Tuhan yang dahsyat dan tak terbatas dengan apa? Buka mulut dan memperkatakan bahwa ternyata mulut kita itu alat yang luar biasa, yang dahsyat ajaib yang Tuhan kasih sama kita. Gunung batu kita akan mengeluarkan berkat. Masalah kita berubah jadi kemenangan. Bagaimana caranya? Berkata. Saya lebih memahami lagi ayat ini ketika saya dibukakan di Amsal pasal 6 ayat yang kedua. Wah, semakin mantap saya. Lihat Amsal pasal 6 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca saudara ya. Mari kita baca dengan keras ayat firman Allah ini. Amsal pasal 6 ayat yang kedua saudara. 1, 2, 3. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Agak membingungkan barangkali kalimatnya. Tapi saya sederhanakan saudara ya. Bahwa ketika kita melepaskan perkataan yang keluar dari mulut kita, itu bagikan kita mengeluarkan jerat. Saya ulang. Ketika kita lepaskan perkataan dari mulut kita, itu seperti kita melepaskan jerat. Nah, kata jerat di sini kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ada beberapa versi. Jerat yang pertama ditulis dengan kata trap, jebakan. Tapi ada versi bahasa Inggris kata jerat disalin dengan kata net atau jaring. Makanya saya pakai kata jaring. Jadi setiap kita melepaskan perkataan dari mulut kita, itu seperti kita melepaskan jaring. Ya. Dan karena perkataan kita seperti melepaskan jaring, maka ada sangat kemungkinan setiap kita lepaskan jaring perkataan kita, itu nangkap sesuatu. Ada bisa nangkap ya kira-kira yang saya maksudkan di sini, bisa ngikutin saya ya. Jadi kalau kita melepaskan perkataan dari mulut kita, itu seperti melepas jaring, melepas jerat atau jaring. Sehingga memungkinkan begini, begitu setiap kita lepaskan jaring perkataan kita, itu nangkap sesuatu, jerat sesuatu datang sama kita. Tuhan kasih pengertian saya Amsal 6 ayat 2 begini. Jadi ketika kita setiap hari kalau kita punya masalah, lalu dengan iman, kita lawan dengan iman, kita memperkatakan perkataan firman, kita nggak mau hidup kita gelap terus. Bagaimana kegelapan masalah kita berupa masalah apapun, itu berubah jadi terang, kita lepaskan perkataan kita. Nah, waktu kita lepaskan perkataan kita, semakin sering kita lepaskan perkataan kita, itu seperti kita kasih nyawa sama perkataan kita. Seperti kita kasih kehidupan sama perkataan kita. Makin kita sering ucapkan, makin kita sering katakan, itu seperti apa ya? Jaring itu makin kita tarik, makin mendekat sama kita. Makin sering kita katakan, makin dekat kita dapatkan jadi sama kita. Saya sedang tidak mengajarkan mantra loh. Sering mengatakan, kalau ada punya masalah sakit, saya sehat. Saya sembuh. Ini bukan omongan orang stres putus asa. Saya cuma menyodorkan, mengangkat apa yang firman ajarkan kepada kita. Pakai mulut kita. Karena ada roh Allah. Nyadarlah saudara, ada roh Tuhan dalam hidup kita. Bahwa sebetulnya setiap orang Kristen yang percaya pada Yesus, dia itu punya kuasa. Yang orang dunia katakan, kamu sakti loh sebetulnya. Tetapi kenapa kegelapan tetap gelap? Masalah gak pernah berubah. Anda gak pernah buka mulut saudara. Anda gak percaya bahwa Anda adalah orang yang berkuasa, yang bisa dan mampu punya kuasa merubah keadaan hidupmu. Dengan cara apa?
lepaskan perkataan. Sebab pada waktu kita melepaskan perkataan seperti melepaskan jaring. Makin sering Anda mengatakan tiap hari masalahmu untuk mengalami kemenangan. Anda kasih nyawa itu. Anda kasih kehidupan itu. Anda katakan besok lagi. Berapa kali Anda katakan. Itu makin dekat yang Anda katakan. Makin dekat Anda tangkap dan jadi Anda alami dalam hidup saudara. Ada satu ayat yang saya mau bagi lagi sama saudara. Ya. Anda lihat dulu kisah ini. Anda tahu kisah tentang 10 pengintai. Tentang perkataan yang dikasih kehidupan. 10 pengintai begitu datang sama Musa. Setelah survei lihat tanah Kanaan. Karena perintahnya kan cuma suruh mengamati saja. Musa tanya, bagaimana hasil survei pengamatanmu? Anda tahu semua 10 pengintai seragam laporannya sama berkata, wah kita nggak mungkin bisa masuk tanah Kanaan. Kita kalah hawa sama mereka. Mereka hebat. Mereka kuat, mereka besar raksasa semua. Kita kayak belalang kecil, kita ditelan, kita diinjak, kita dimakan sama mereka. Lebih baik kita nggak usah masuk tanah Kanaan. Nggak mungkin kita bisa masuk, nggak mungkin kita bisa menang lawan orang Kanaan. Lebih baik kita kembali saja ke Mesir. Gitu kira-kira perkataan 10 pengintai. Kita nggak mungkin bisa masuk ke sana. Kita pasti kalah. Kita pasti ditelan, dimakan sama mereka. Kita kecil, mereka besar raksasa. Dan saudara tahu, mereka saya yakin bukan cuma ngomong sama Musa saja. Bukan sekali ngomong. Saya yakin ketika mereka kembali ke tendanya, ke kemahnya, keluarganya pasti nanya. Mereka jawab. Wah kita kecil, kita nggak mungkin bisa menang. Kita ditelan habis-habisan sama mereka. Lebih baik kita balik saja ke Mesir, kita nggak mungkin bisa masuk. Itu keluarganya tanya, belum tetangganya tanya. Belum yang lain tanya, belum yang ini tanya. Ngomongnya bukan satu kali. Yang mereka lepaskan perkataan negatif bukan sekali, berkali-kali. Ketika saya paham ini, saya jadi memang takut mengatakan hal-hal yang negatif. Karena ternyata yang perkataan yang kita katakan mau negatif, mau positif, mau jelek, mau baik. Setiap perkataan yang kita lepaskan di mulut kita, semakin sering kita katakan, semakin sering kita ucapkan, kita kasih nyawa, kita kasih kehidupan. Tarik, datang, makin dekat jadi sama kita. Makanya hati-hati juga memang hal-hal yang negatif-negatif. Kalau kita ulang-ulang terus ngomong, ya semakin jadi. Kayaknya Anda mesti belajar dari firman Allah ini. Saya juga sebagai pemberita firman, pengajar firman. Mesti belajar praktekkan firman Allah ini. Sebab ternyata benar yang mereka katakan berulang-ulang. Gak bisa masuk kita. Akhirnya memang betul terjadi sama mereka. 10 pengintai gak bisa masuk tanah Kanaan. Cuman 2 pengintai yang masuk. Yosua dan Kaleb. Kita bisa masuk tanah Kanaan. Kita bisa kalahkan mereka. Kita yang menang, yang menyertai kita lebih hebat kok. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Lihat Yosua dan Kaleb, perkataannya beda. Saudara, kenapa bisa begitu? Saya tambah satu ayat sama saudara. Lihat ayat ini. Bilangan 14:28, ini ayat luar biasa. Sangat jadi rema buat saya. Sebab ternyata Tuhan itu mengikuti apa yang kita katakan. Saya berharap ini dari awal yang saya sampaikan sama saudara firman Allah ini betul-betul menghidupkan perkataan kita, menggairahkan kekristenan kita. Hari-hari kita penuh percaya sama Tuhan. Meskipun ada kegelapan, ada beban, ada gunung-gunung persoalan. Dengan perkataanmu, dengan iman, kau bisa hidupkan kehidupanmu penuh dengan kemenangan. Ayo, Tuhan mengikuti apa yang kita katakan. Kita baca ayo ayat ini, saudara. Bilangan 14 ayat 28. Sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan, Tuhan ngomong begini kepada umatnya, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, seperti itulah yang kulakukan kepadamu. Jadi saya ulang, saudara, Tuhan ngomong begini sama kita. Ya, seperti yang kamu katakan di hadapanku, yang kita lepaskan perkataan kita di hadapan Tuhan. Seperti itu yang aku lakukan kepadamu. Tuhan mengikuti yang kita katakan. Kalau Anda berani ngomong yang negatif terus,
ya itu yang kulakukan kepadamu. Tetapi kalau kita berkata dengan iman, ini firman loh yang bilang. Jadi saya berharap ada jadi orang Kristen yang rohani lah, yang bisa tunduk dengar sama firman. Jangan bermain di pikiran logika. Lalu Anda berkata, wah ini pengajaran apa lagi gitu. Ini firman yang saya sodorkan sama saudara. Bahwa ternyata Tuhan melakukan yang kita katakan. Yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang dilakukannya sama kita. Tuhan mengikuti apa yang kita katakan. Yang kita katakan itu datang sama kita. Ya, makanya belajarlah berkata-kata. Ternyata mulut kita itu kuasanya dahsyat luar biasa. Gunung batu saja keluar air. Yang gelap semuanya jadi terang ketika Allah buka mulut berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Setiap kita mengatakan, itu kayak kita kasih kehidupan. Anda jangan kalah sama mbok-mbok di pasar. Kalau Anda misalnya ke pasar ibu-ibu, bapak juga boleh. Kalau Anda misalnya adalah orang pertama kali beli di mbok pasar itu, misalnya dia jual kangkung misalnya. Anda pembeli pertama di pasar di mbok itu. Anda lihat, begitu Anda bayar, saya suka perhatikan. Begitu uangnya diterima sama mbok, itu apa yang dilakukan sama mbok itu? Istilahnya kalau orang Jawa di sini dikepret itu kangkungnya. Laris gitu. Dia ngomong loh itu. Masa kamu ini kalah sama mbok di pasar. Orang di pasar saja bisa begitu walaupun gak seiman sama kita. Tapi dia yakin, dia berkata laris. Nanti berikutnya kangkungnya jadi laris. Itu orang di sana loh, orang di pasar loh. Bagaimana dengan Anda? Yang jelas diajar sama firman bahwa Tuhan kasih mulut kita itu untuk mengambil situasi yang kita hadapi jadi kemenangan. Sakit kita jadi sembuh, yang hilang itu bisa dipulihkan dengan cara apa kita mengambilnya? Berkata. Sering kali kita berkata masalah kita ucapkan. Kasih kehidupan dan itu datang sama kita. Saya kasih cerita terakhir sama saudara. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian yang nyata, yang reality gitu. Dari seorang anak Tuhan. Satu kali dia beli tanah, singkatnya beginilah, dia ngurus sertifikat tanah di BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Ketemu sama petugas pejabat di BPN, urus tanah bla bla segala macam, lalu dia tanya, kapan Pak jadi sertifikatnya? Dulu 2 tahun jadi ya, lama dulu. Tapi sekarang mungkin 6 bulan sampai 1 tahun paling lama. Ya paling lama 1 tahun. Si anak Tuhan kata, lama banget Pak 1 tahun. Ya sistemnya memang begitu. Yang ngurus tanah emangnya cuma kamu aja. Ini banyak, kamu lihat banyak numpuk yang ngurus sertifikat tanah. Ya paling lama 1 tahun lah. Ya tepatnya kapan Pak? Ya pokoknya kurang lebih 1 tahun. Lama banget. Lalu dia nyampe rumah ini anak Tuhan. Dia berdoa, dia percaya gini, Tuhan aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa bikin percepatan urusan sertifikat tanah. Dia ngomong saudara, ini sebuah kesaksian seorang anak Tuhan cerita pada saya. Soal ngurus sertifikat di BPN. Aku percaya Tuhan bisa bikin percepatan soal sertifikat tanah. Janjinya petugas BPN, pejabat di BPN katakan 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Ternyata 6 minggu kemudian ada telepon datang sama anak Tuhan ini. Pak, sertifikat tanah atas nama ini tolong diambil. Betul Bapak kan? Cek dulu Pak petugas. Apa betul namanya jelas ini? Sekali lagi dilihat. Iya itu nama Bapak. Tolong diambil secepatnya. Baik Pak. Diambil sama anak Tuhan ini di BPN. Tapi dia penasaran. Tanya sama pejabat di situ. Bapak bilang kapan itu? Jadinya 6 bulan sampai 1 tahun. Ini kok cuma 6 minggu Pak. Bagaimana ceritanya Pak? Penasaran. Si bapak ini ketawa. Petugas kata, sejak kamu datang ke sini, saya itu jadi hilang damai hati saya. Saya jadi gak tenang. Saya begitu mau tidur, lihat wajah kamu. Nanti mau makan, datang lagi nongol wajah kamu. Nanti bangun tidur, nongol lagi wajah kamu. Sejak kamu datang ngurus sertifikat tanah, hidupku ndak tenang, hidupku ndak damai. Makanya aku cepat-cepat beresin urusan surat sertifikat tanah, mau keberesin cepat. Makanya 6 minggu selesai. Maksud saya begini, apapun yang terjadi dalam peristiwa itu, si bapak petugas katakan ini itu segala macam. Tapi lihat Tuhan bekerja loh. Tuhan bisa bikin percepatan. Ini sebuah contoh yang realitas terjadi begitu. Anak Tuhan itu berkata dengan imannya, jadi loh saudara. Itu contoh kecil. Tapi
Ya kita nggak ikut ngalami, dia yang ngalami itu pikir itu luar biasa. Dan saya percaya gunung masalah apapun yang saudara hadapi, kegelapan apapun yang sedang terjadi sama saudara hari-hari ini, percaya pakai mulutmu. Ada roh Allah, ada kuasa roh Tuhan dalam hidupmu. Tapi ada kuasa kalau saudara lepaskan perkataan, nggak berubah. Hari ini pakai perkataanmu untuk mengubahkan hidupmu. Saya percaya Anda bukan kalah, Anda menang. Anda dipulihkan, Anda diberkati, Anda diberikan pintu jalan keluar, Anda disembuhkan. Bahkan keajaiban-keajaiban, mujizat yang besar Tuhan nyatakan beri sama saudara. Tapi saya percaya terang Tuhan menyertai kita, menyeberangi, menyelesaikan tahun ini. Penyertaan kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Belajar memperkatakan perkataan yang hidup, itu akan menghidupkan kehidupan setiap kita.